Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nukarena Safira dengan NPM 16118112. Saya dari kelas 4 Logistik D. Di sini saya akan menerangkan mengenai materi Big Data. Big Data merupakan istilah untuk sekumpulan data yang besar atau kompleks di mana tidak bisa diganti lagi oleh sistem teknologi komputer konvensional. Permasalahan yang sering terjadi pada Big Data sendiri adalah yang pertama, kurang keamanannya dan privasi pada data. Contohnya seperti kebocoran pada penggunaan Facebook yang mana 533 juta data pengguna Facebook telah bocor. Yang kedua, kurang tersinkronisasinya sumber data. Yang ketiga, kurangnya tenaga ahli dalam memahami big data. Yang keempat, data yang bervolume akan menjadi suatu platform dalam big data. Serta yang kelima, tidak adanya kepastian dalam kualitas data yang tersimpan dalam big data. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara analisis dan analitik. Dalam segi bentuk, analisis tersebut adalah suatu bentuk khusus dari data analitik yang biasa digunakan sama suatu bisnis untuk menganalisa dan mengambil beberapa hasil dan informasi untuk dapat dikembangkan. Untuk analitik sendiri, dalam segi bentuk umum dari analisis yang biasa digunakan dan dibuat dalam pengambilan keputusan berdasarkan data yang diperoleh. Dalam segi penggunaan waktu, analisis biasa digunakan untuk melakukan analisis deskriptif, eksplorasi, agar didapatkannya hasil analisis yang dapat digunakan. Untuk analitik, biasa digunakan untuk masa depan, sehingga dapat digunakan untuk korelasi, tren pasar, dan informasi lain yang bisa membantu lebih banyak untuk kemajuan suatu bisnis. Dalam rangkaian proses, analisis sendiri terdiri dari pengumpulan data, analisis data, scrubbing data secara tepat sehingga didapatkan suatu kesimpulan. Untuk analitik, dalam rangkaian prosesnya terdiri dari evaluasi kasus, identifikasi suatu masalah, penjaringan data, serta pemanfaatan hasil analisis yang nantinya dapat digunakan. Di sini saya akan menerangkan mengenai perbedaan antara big data, big informasi, dan big knowledge. Big data merupakan banyaknya kumpulan data yang memiliki skala atau biasa disebut dengan volume, memiliki jenis data atau biasa disebut dengan variety, serta dapat didistribusikan atau biasa disebut dengan velocity. Big data merupakan data yang sangat besar sehingga tidak dapat lagi diolah oleh komputer konvensional seperti biasa. Dibutuhkan teknik dan analisis yang inovatif agar mendapatkan lebih banyak wawasan dan dapat memberikan suatu nilai bisnis baru. Untuk big information sendiri, suatu rekaman atau capture dari suatu data dalam waktu tertentu sehingga didapatkan suatu informasi. Untuk big knowledge sendiri adalah data yang didapatkan akan terus berubah dari tahun ke tahun secara kontinu. Semua pengetahuan akan terus disimpan dan dikembangkan sesuai dengan informasi dan data yang didapatkan. Dari ketiga hal tersebut, hal yang paling utamanya menurut saya itu adalah big knowledge. Mengapa? Karena big knowledge merupakan hal yang utama dibandingkan dari big information dan big data, karena semua hal atau semua ilmu bersumber dari otak dan pengetahuan. Semua hal dan semua ilmu itu bersumber dari otak dan pengetahuan yang telah kita simpan di otak kita sendiri. Lalu di sini saya akan mendeskripsikan tentang data terstruktur, semi terstruktur, dan data tidak terstruktur. Data terstruktur merupakan data yang tradisional yang dapat disimpan dan diproses serta dapat diambil di dalam format yang tetap, biasanya berbentuk tabel, kolom, dan baris. Contohnya seperti data penjualan, alamat, stok barang, penggunaan SQL, dan Oracle. Data semi terstruktur adalah data yang memiliki skema tidak pasti. Contohnya seperti Excel, Machine Learning, dan JSON. Untuk data tidak terstruktur adalah data yang memiliki format tidak dikenal, serta memiliki penyimpanan yang khusus karena tidak dapat dengan mudah diklasifikasi dan masuk ke dalam sistem dengan sesuai. Contohnya seperti foto berformat JPG, GIF, PNG, lalu ada video, rekaman suara yang terdapat pada suatu aplikasi chat, Facebook, dan Twitter. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara data science dan data bisnis. Untuk data science adalah data
yang analitik, prediksi, dan data mining dengan tipikal teknik yang optimasi, permodalan prediksi, peramalan, dan analisis statistik. Dengan tipe data terstruktur atau tidak terstruktur dengan datasheet yang sangat besar. Untuk data intelijen sendiri adalah data yang memiliki tipikal teknik seperti membuat bentuk laporan standar dan ad hoc, dashboard, alert, query, detail pada permintaan, dengan tipe data terstruktur dan memiliki sedikit jenis sumber yang berbeda-beda, serta datasheet yang tidak terlalu besar. Untuk perbedaan data science dan data engineer, untuk data science adalah data analitik, diprediksi, dan data mining dengan tipikal teknik yang optimasi, permodalan prediksi, peramalan, dan analisis statistik. Dengan tipe data terstruktur atau tidak terstruktur dengan datasheet yang sangat besar atau seseorang yang menerima data yang telah bersih dari manipulasi data agar dapat diinput ke dalam program machine learning. Tugasnya mencari data agar dapat memajukan suatu bisnis. Untuk data engineer adalah suatu profesi seseorang yang memiliki tugas untuk mengembangkan dan mendesain manajemen data serta menganalisis suatu data untuk memonitor infrastruktur suatu perusahaan berdasarkan dengan sumber-sumber data yang ada. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai 10 V dalam Big Data. Yang pertama itu ada volume, atau volume, yaitu jumlah data yang dihasilkan dalam ukuran per byte, bentuk data seperti histori media sosial, catatan transaksi pembelanjaan online shop, data penduduk di kota, dan perbankan. Contohnya adalah aplikasi Instagram yang menghasilkan 600 juta gigabytes dalam satu hari. Untuk variety sendiri adalah jenis atau bentuk data. Setiap data yang masuk ke dalam big data memiliki format yang berbeda-beda, seperti data terstruktur, data tidak terstruktur, dan data semi terstruktur. Contohnya seperti data stok barang yang masuk ke dalam kategori data terstruktur, dan ada data berupa foto dan video yang masuk ke dalam kategori data tidak terstruktur. Lalu ada velocity. Velocity adalah kecepatan dalam mengakses data, mengolah data, dan memproses data pada big data yang harus memproses secepat mungkin ketika adanya permintaan. Contohnya seperti adanya seseorang yang mengakses dalam pencarian Google, serta Google memiliki rata-rata kecepatan 40.000 data pencarian per detiknya. Untuk veracity. Veracity adalah big data yang dapat diandalkan memiliki kualitas data yang baik serta dapat dipercaya. Veracity dan analisis yang bermanfaat bila akurasi data yang terus ditingkatkan. Contohnya seperti penyimpanan data partner bisnis, informasi perusahaan, informasi email, serta informasi pelanggan. Lalu ada value. Value adalah di mana big data memiliki nilai tambah bergantung pada isi data dan tim skill pada data analisis. Big data dapat memberikan informasi yang sangat baik dalam pengambilan keputusan. Contohnya seperti ketika pemerintah mengakses Google untuk mencari pembuangan sampah di Indonesia, maka didapatkan data-data tersebut sehingga pemerintah dapat mengambil keputusan untuk pembuangan sampah selanjutnya itu seperti apa. Lalu ada variability. Variability dalam big data digunakan untuk mempengaruhi seberapa cepat dan jauhnya perubahan pada suatu data dan dampak pada perusahaan. Contohnya seperti buku digital yang dijual dengan harga 25.000, lalu ada buku dalam bentuk cetak yang dijual dengan harga 75.000. Lalu ada validity, di mana kualitas akurasi data tersebut pengelolaan data master yang digunakan sehingga membuat suatu informasi. Contohnya seperti penggunaan password untuk mengakses browser atau media sosial. Lalu ada venue. Venue sendiri itu berbagai jenis data yang terdistribusi dari beberapa platform, seperti sumber data yang berasal dari berbagai macam platform. Contohnya ada data penjualan yang dapat diakses di platform internal, lalu ada internal dari manajemen perusahaan atau manajemen penjualan, lalu ada data ketertarikan pelanggan atau data jumlah penduduk pada suatu tempat, itu yang dapat diakses dari platform eksternal, yang biasa disebut dengan BPS Analytics platformnya.
Lalu ada vocabulary, yang mana terminologi data, model data yang sistematik, dan menggambarkan suatu struktur data. Contohnya seperti jenis-jenis data, jenis-jenis bahasa yang biasa digunakan dalam pencarian data. Lalu ada figuence, ketidakjelasan antara data dalam pengolahan big data serta tools yang digunakan. Lalu di sini saya akan menerangkan mengenai ilustrasi Hadoop HDFS, yaitu satu node per cluster biasa disebut dengan single node yang akan mengatur pekerjaan. HDFS mengatur data space dan namespace untuk pengguna menyimpan data di dalam filenya. Name node mengirimkan data ke dataspace untuk disimpan di dalam dataspace tersebut, yang dataspace tersebut memiliki blok-blok yang nantinya setiap data akan dipecah dan disimpan lagi ke setiap blok yang terdapat pada tiap-tiap data node tersebut. Lalu blok tersebut terdapat di setiap data node, namespace dapat membuka, menutup, dan merubah nama dari directory file yang ada di data node tersebut. Name node menentukan pemetaan pada data node dan dapat merubah nama directory file pada data node tersebut. Lalu data node bertanggung jawab untuk read or write dari penggunaan data tersebut. Lalu di sini ada MapReduce yang akan saya jelaskan, yaitu pertama di sini ada dua file yang diinputkan. Itu file pertama berisi dengan apple, orange, mango, orange, grape, plum. Lalu untuk data keduanya berisikan data apple, plum, mango, apple, apple, dan plum. Lalu pada each line pass to individual mapper instance itu dipisahkan kembali. Jadi dalam satu data tersebut dipisahkan kembali per line-nya. Jadi untuk input data pertama, di line pertama itu berisikan dengan apple, mango yang akan masuk ke dalam table ke dalam kolom pertama, lalu yang keduanya itu yang baris keduanya itu ada orange, grape, plum, itu akan masuk ke dalam kolom yang kedua. Lalu untuk file data yang keduanya juga sama, yang berisikan tentang apple, plum, mango yang masuk ke dalam kolom pertama, lalu apple, plum yang masuk ke dalam kolom kedua. Lalu pada map key value splitting itu mereka dibaris-bariskan atau disusun gitu menjadi apple dengan terdapat satu buah apple, lalu ada satu buah orange, satu buah mango, lalu untuk yang data keduanya atau kolom keduanya itu ada satu buah orange, satu buah grapes, dan satu buah plum. Lalu yang data keduanya juga sama, ada apple, plum, mango, dipisahkan menjadi satu buah apple, satu buah plum, ada satu buah mango. Lalu ada apple, apple, plum, dipisahkan menjadi satu buah apple, dan satu buah plum. Lalu untuk sort and shuffle, di sini disatukan ke dalam data-data yang sejenis seperti apple dengan apple, ada grapes dengan grapes, mango dengan mango, orange dengan orange, dan plum dengan plum. Lalu pada proses reduce key value pairs, itu mereka dijumlahkan semua seperti di sort and shuffle terdapat 4 buah apple, maka di reduce key and value pairs itu langsung ditotalkan menjadi 4 buah apple, lalu di sini ada satu buah grapes, lalu ada 2 buah mango, lalu ada 2 buah orange, dan 3 buah plum. Lalu pada data final output-nya itu mereka menjadi satu buah data yang sudah tersusun rapi, seperti langsung keluar jumlahnya tersebut. Lalu di sini ada jumlahnya, ada 4 buah apple, ada satu buah grape, terus ada 2 buah mango, lalu ada 2 buah orange, dan 3 buah plum yang akan dikeluarkan langsung ke dalam satu data di final output-nya. Lalu saya di sini akan menjelaskan atau menerangkan mengenai pengolahan data yang terdapat di Big Data. Di sini saya mengambil data dari Yahoo Finance, lebih tepatnya dari perusahaan Starbucks. Yang saya ambil yaitu adalah jumlah total laba kotornya atau total revenue-nya dari awal tahun 2018 hingga tahun 2021 akhir. Saya dalam pengolahan data ini menggunakan metode analisis regresi linear. Nah, dalam pengolahan data yang saya olah lewat Excel itu terdapat
Output-nya dapat dilihat di sini, summary output-nya itu ada regresi statistik, yang mana multiple R-nya itu terdapat nilai 0,53755, yang mana nilai korelasi antara X dan Y adalah 0,537, termasuk ke dalam kategori sedang. Lalu untuk edges R square-nya itu terdapat nilai min 0,066, yang mana nilai koefisien determinasi min 0,066 atau min 0,66%, yang mana berarti X menjelaskan Y sebesar min 0,66%. Lalu untuk nilai signifikasinya, nilai signifikasi F-nya itu adalah 0,46, di mana nilai alfa sendiri itu adalah 0,05, alfa di mana adanya pengaruh antara variabel X dan variabel Y. Lalu untuk koefisiennya sendiri itu ada nilai Y-nya dengan jumlah 152,090 dan nilai X-nya itu ada 100,3270. Untuk di sini ada nilai statnya yaitu 0,90155 dan p-value-nya itu 0,46245. Yaitu dari perbandingan antara t-stat dan p-value ini dapat disimpulkan bahwa variabel X tidak signifikan mempengaruhi Y dikarenakan nilainya lebih dari 0,05. Nah, dari hasil pengolahan data ini dapat disimpulkan bahwa korelasi antara X dan Y adalah 0,244, termasuk ke dalam kategori sedang, yang dapat dilihat langsung di tabel kategori korelasi, dengan nilai signifikasi 0,46, di mana sangat berpengaruh antara variabel X dan Y, karena nilai alfanya itu sendiri adalah 0,05, dengan nilai regresi 0,289, di mana setiap tahunnya Starbucks memiliki kenaikan pendapatan kecuali pada tahun 2020. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.